Ini ada pertanyaan ya. Izin bertanya, saya pernah selingkuh dan berzina bukan hanya sekali, tapi setiap ada masalah pelik dalam pernikahan larinya ke zina selama bertahun-tahun. Dulu saya pikir cukup dengan sholat tobat dosa akan diampuni, makanya selalu mengulang dosa meski ana tetap menjaga sholat dan ngaji, hingga Allah membuka aib ana di depan istri dan anak-anak. Alhamdulillah istri memberikan pengampunan dan menuntun ana dalam proses tobat sesuai syariat. Pertanyaannya, bagaimana cara saya menyucikan diri karena hukum rajam tidak ada, dan perihal diterima tobat diterima atau tidak adalah hal gaib yang hanya diketahui oleh Allah. Baik. Pengakuan dan menyadari salah itu kunci utama. Tobat itu diterima dan disebut sebagai tobat nasuha dengan 3 syarat. An-nadam, al-iqla', al-azm. Tobat disebut tobat nasuha ketika satu, pelakunya melakukan an-nadam. An-nadam artinya menyesal, dan menyesal itu dibuktikan dalam keadaan dia nggak nyaman, dia sakit hati, dia emosi kalau teringat, benci dengan perbuatan itu, dia menyesal. Sehingga orang yang menyesal adalah mereka yang tidak suka dengan perbuatan maksiat yang dia tobati. Ini an-nadam, dan Nabi SAW mengatakan an-nadmu huwa taubah. Penyesalan itu inti dari taubat. Oleh karena itu penyesalan berangkat dari merasa bersalah. Kalau yang bersangkutan tidak pernah merasa bersalah, selamanya tidak akan menyesal. Yang kedua, al-iqla', melepas perbuatan itu. Artinya dia tidak mempertahankannya, tidak melakukannya. Yang ketiga, al-azm. Al-azm itu apa? Bertekad untuk tidak mengulang. Sehingga kalau ada orang yang menyesal, kemudian dia tidak melakukannya ketika itu, tapi masih punya pikiran, nanti kalau setelah ini jika ada peluang lagi, mungkin saya akan melakukannya. Maka jika belum ada al-azm, tobatnya belum nasuha. Misal ya, saat bulan Ramadan tempat-tempat maksiat tutup semua, berarti kan dia melakukan apa? Al-iqla', dia melepas dosa itu. Ada juga yang menyesal ketika dia datang sholat tarawih dapat kultum yang menyentuh hati, kemudian dia menyesal dengan dosanya. Baik, tapi dalam bayangan dia, nanti setelah Syawal diulang kembali, buka lagi dan seterusnya. Tobat nggak dia? Tobat? Ketika masih ada rencana untuk melakukannya dalam situasi yang berbeda, berarti yang bersangkutan belum tobat. Sehingga orang yang ketika Ramadan tobat, pasca Ramadan balik lagi, dan itu direncanakan, berarti di sana tidak ada al-azm, tidak ada tekad untuk meninggalkannya. Dan perbanyak istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bagian dari rangkaian taubat, meskipun Anda tidak sholat taubat. Karena percuma saja sholat taubat tapi masih ada rencana, toh dengan taubat dosa saya akan hilang. Siapa yang jamin? Coba kita lihat ayat berikut ini. Ketika saudaranya Yusuf sedang rapat untuk melakukan makar, gimana caranya agar Yusuf bisa hilang dari keluarga itu, salah satu di antara mereka menyampaikan seperti ini: uqtulu Yusufa awitrahuhu ardan yakhlu lakum wajhu abikum wa takunu min ba'dihi qauman salihin. Bunuh Yusuf atau buang dia di padang pasir, agar dia tidak berada di rumah ini yang ganggu di hadapan pandangan bapak kalian. Lalu apa kata dia? Wa takunu min ba'dihi qauman sholihin. Setelah itu kita akan bareng-bareng jadi orang soleh. Apa maksud dari ayat ini? Pelajaran apa yang bisa kita ambil?
ketika seorang punya rencana untuk berbuat maksiat, tapi di saat yang sama dia punya bayangan, tenang, nanti dosanya bisa hapus dengan sholat taubat, dosanya bisa hapus dengan sholat dengan ibadah ini. Kamu umroh balik sudah jadi seperti bayi yang baru lahir dari ibumu. Maka kalau dia punya pandangan seperti itu, akan membuat dia semakin berani berbuat maksiat. Sehingga salah satu di antara faktor kenapa orang itu berani berbuat maksiat, besok pagi kita sholat subuh berjamaah, dosamu hilang, maka dia semakin nekat berbuat maksiat. Di saat orang merencanakan maksiat, dalam waktu yang sama dia punya keinginan untuk jadi orang soleh dan merasa dengan itu dosanya hilang, maka dia akan semakin berani untuk berbuat maksiat. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana seorang wanita naik Grab, drivernya lelaki, tanpa ditemani siapa-siapa, karena harus melakukan pengobatan, rutin melakukan pengobatan, dan suami tidak bisa mengantar karena kerja. Jika demikian, berarti gunakan Grab mobil, terus jendelanya dibuka. Karena kalau tertutup khalwat, tapi kalau jendelanya dibuka kan banyak orang ya, kanan kirinya, sehingga tidak terhitung khalwat ya, tanpa AC. Harganya sama Kak? Nah. Bagaimana dengan pelaku zina di pesantren yang dilakukan oleh gurunya ke santri wanita? Cara menghindarinya. Penyimpangan ini belakangan banyak terjadi. Karenanya para wali santri harus pintar-pintar dalam memilih pesantren, tempat dia menaruh anaknya untuk belajar. Ya, namanya maksiat bisa saja terjadi pada siapapun. Sebagaimana terjadi di pesantren, bisa juga terjadi di gereja. Gitu kan? Lalu kenapa yang dipermasalahkan cuma pesantren saja? Bisa terjadi di sini, bisa terjadi di sini. Meskipun agama tetap tersucikan, walaupun pelakunya pernah berbuat yang menodai dirinya, sehingga syariat Islam tidak boleh disalahkan gara-gara ada kaum muslimin yang melakukan pelanggaran. Pesantren tetap terhormat karena dia tempat belajar agama, meskipun ada oknum yang melakukan kesalahan. Sehingga begini, kadang ada sebagian orang yang kurang adil dalam menilai. Mohon maaf ya, kalau ada dukun salah berkali-kali, benar satu, yang diingat yang mana? Yang diingat yang mana? Benarnya. Preman yang nggak pernah ibadah, banyak melakukan maksiat, kesalahan terang-terangan, sekali dia sholat ya, subuh berjamaah, dilihat banyak orang, yang diingat yang mana? Jamaahnya. Tapi ketika ustadz melakukan salah satu, seorang ustadz melakukan kesalahan baru sekali, viral nggak? Kenapa viral? Sehingga yang diingat kesalahan padahal cuma satu, viral di mana-mana. Kebaikan beliau yang banyak hilang semua, terlupakan. Makanya kadang penilaian masyarakat kepada tokoh agama itu tidak adil. Ya, meskipun kita sepakat kalau misalnya ada pelanggaran seksual semacam ini, berarti yang bersangkutan harus segera diberi tindakan agar tidak semakin merebak di mana-mana. Namun kita tidak boleh kemudian menutup mata bahwa pesantren itu adalah apa? Adalah tempat untuk belajar agama yang harus kita jaga kemuliaannya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya minta doanya saya dan keluarga, semua jamaah di sini bisa dimasukkan ke dalam surga. Amin.
Allahumma adkhilnal jannah wa a'idna minan nar. Ustadz, bagaimana tips dan trik agar istri pertama tidak risau dan galau? Istri pertama saya risau dan galau karena saya poligami. Poligami awal tidak diketahui oleh istri pertama sampai saya ketahuan beberapa tahun yang lalu. Bagaimana nasihat saya untuk menjalankan poligami ini agar selalu samawa, sakinah, mawaddah dan rahmah? Awalnya ingin poligami itu tujuannya agar tidak mendekati zina pada masa zaman yang penuh maksiat. Bapak minta nasihat kepada orang yang salah. Nah, saya belum pernah pengalaman seperti itu, jadi nggak kebayang. Maka kalau Anda minta nasihat terkait masalah poligami, saya belum cukup umur untuk membahas itu. Insyaallah barangkali ada yang mau menggantikan. Wallahu a'lam. Ada pasangan yang sudah menikah namun curiga atau suaminya curiga istrinya adalah anak di luar nikah. Ibu dari istrinya tersebut menikah kembali, namun ketika menikah bapak tirinya tersebut menjadi wali. Bagaimana yang harus dilakukan? Apa harus menikah kembali? Baik. Jadi bapak tiri tidak bisa jadi wali. Yang bisa jadi wali itu bapak kandung dan keluarganya. Hanya keluarga dari jalur laki-laki. Kalau Anda yakin yang jadi wali ini bukan orang yang berhak, maka langsung balik ke KUA, sampaikan apa adanya dan minta keputusan dari KUA. Nah, biasanya jika pegawai KUA paham tentang itu dan dia bisa bersikap bijak, nanti akan dinikahkan ulang dengan KUA sendiri atau mungkin dicarikan walinya yang sah. Alhamdulillah kalau bisa diulang seperti itu, sehingga pernikahan kemarin dianggap tidak diakui. Nah, pertanyaannya, pernikahan kemarin kan sudah lama Pak, mungkin sudah anggaplah 1 tahun, yang tentu saja sudah terjadi hubungan. Nah, status pernikahan yang tidak sah karena tidak tahu, bahkan sampai terjadi hubungan, ini yang disebut dengan nikah syubhat. Disebut dengan nikah syubhat. Status nikahnya secara syar'i tidak sah, tapi diyakini oleh pelaku sah karena tidak tahu. Nah, nikah syubhat jika sampai terjadi anak, namanya anak syubhat. Bisa dinasabkan ke bapak, tapi setelah itu mereka dipisahkan. Nah, kemudian nanti jika masih bisa menikah, dinikahkan lagi. Ada seorang sahabat yang menikah dengan seorang wanita, ya. Setelah sekian waktu, tiba-tiba ada ibu-ibu tua datang terus bilang, kamu dan istrimu pernah saya susui. Kaget mereka berdua. Maka laporlah sahabat ini kepada Rasulullah SAW. Lalu Nabi SAW mengatakan, kaifa wa qad qil. Lah gimana lagi kalau memang sudah dilaporkan seperti itu? Tapi kan nggak ada bukti. Nah, masa menyusui harus pakai saksi? Sehingga ada sebuah pernyataan yang diterima tanpa saksi, itu menyusui. Maka si wanita ini ketika dia mengatakan, kamu dan istrimu pernah saya susui, Rasulullah SAW tidak meminta dia carikan saksi, karena nggak ada ceritanya menyusui pakai saksi. Ada 2 bapak-bapak datang ke sini, tolong saksikan Pak ya, saya mau menyusui bayi ini. Nah, tidak akan terjadi. Oleh karena itu, dalam kondisi tadi yang bersangkutan sah, dan Nabi SAW tidak menghukum orang ini. Wah, berarti sudah berapa kali kamu hubungan badan selama pernikahan yang tidak sah ini, kamu harus dirajam, kamu harus dicambuk? Tidak. Karena mereka tidak tahu. Itu namanya nikah syubhat. Di surat An-Nur ayat 2 dan 3 tertulis, jangan berbelas kasih pada pezina, dan pezina tidak pantas menikah. Apakah jika pasangan kita
jelas pezina, kita lihat dan diakui yang bersangkutan, lalu dia janji akan taubat nasuha dan kita memaafkan, bisa diartikan bahwa kita berbelas kasihan dan menghalangi hukum Allah. Haruskah pernikahan di freeze dahulu hingga taubatnya terbukti? Tapi bukankah taubat itu hanya Allah yang tahu yang betul ataukah dusta? Baik. Jadi yang dilarang oleh Allah di awal dari surat An-Nur adalah seorang yang baik, baik laki maupun perempuan, tidak boleh menikah dengan orang yang berzina. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, az-zaniyatu la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah, waz-zani la yankihu illa zanin aw musyrik, waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Wanita pezina, az-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wanita pezina tidak akan dinikahi kecuali oleh lelaki pezina atau lelaki musyrik. Waz-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikah. Dan lelaki pezina tidak akan menikah kecuali dengan wanita pezina atau wanita musyrikah. Baik. Lalu di akhir ayat Allah mengatakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan itu diharamkan bagi orang mukmin. Maka para ulama memberikan kesimpulan dari ayat ini, jika ada orang baik mau nikah dengan calon yang punya pengalaman zina, syaratnya satu, harus tobat, baik laki maupun perempuan. Dengan dibuktikan misalnya dia sudah tidak ada keinginan lagi untuk mengulang perbuatan maksiat itu dan dia betul-betul serius tobat. Nah, ketika sudah serius tobat, maka boleh nikah. Baik. Sedangkan maksud jangan berbelas kasihan itu adalah ketika ditegakkan hukuman. Kalau ditegakkan hukuman az-zani waz-zani fajliduhum mi'ata jalda, fajlidu kulla wahidin minhum mi'ata jalda. Wanita bezina dan lelaki bezina cambuk masing-masing 100 kali. Wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillah. Jangan sampai rasa kasihan kalian menghalangi untuk ditegakkan aturan Allah. Jadi begitu dicambuk dapat 50, orangnya sudah enggak kuat. Wah, kasihan ini, kasihan. Enggak boleh. Dia boleh ditunda ketika orangnya sudah tidak sanggup untuk bertahan, tapi tidak boleh dihapuskan. Kalau dihapuskan berarti dia mengubah aturan Allah. Wallahu a'lam. Baik. Manusia itu tidak pernah lepas dari dosa, Ustaz. Perubahan yang ada Ustaz. Apakah itu menghalangi kita untuk bertaubat, Ustaz? Karena taubat itu tidak melaksanakan kesalahan-kesalahan yang harus kita lakukan. Itu ada, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Manusia tidak akan pernah lepas dari dosa karena kita tidak maksum. Dan posisi manusia yang tidak pernah lepas dari dosa, maka dia punya kesempatan amal, yaitu taubat. Ketika dia tidak bertaubat, maka dia tidak ketika dia tidak pernah berdosa, maka dia tidak punya kesempatan untuk taubat. Karena dia tidak pernah merasa menyesal dengan perbuatan yang dia lakukan. Dia tahu dirinya tidak berdosa. Begitu? Oleh karena itu, justru ketika Allah Subhanahu wa taala jadikan orang mukmin itu berbuat dosa, Allah berikan kesempatan bagi yang bersangkutan agar punya amalan taubat. Bahkan disebutkan dalam sebuah riwayat, Nabi SAW pernah mengatakan, laulam tudhnibu, andaikan kalian tidak pernah berbuat salah, tidak pernah berbuat dosa, akhsha an asabakum asyaddu min dalika, aku khawatir akan menimpa kalian perbuatan maksiat yang lebih parah daripada itu. Apa itu? Ujub. Itu adalah ujub. Dan karena ujub itulah orang merasa dia berjasa di hadapan Allah dengan ibadahnya. Dia merasa berjasa di hadapan Allah dengan ketaatannya.
Siapa yang makhluk yang paling ujub dan baru ditampakkan oleh Allah setelah Allah menciptakan makhluk yang lain? Ya? Iblis. Iblis beribadah kepada Allah dengan sangat rajin padahal dia jin. Iblis jin atau malaikat? Jin. Apa dalilnya? Kana minal jinni fafasaqa an amri rabbi. Iblis itu dari golongan jin dan dia durhaka terhadap perintah Allah. Dia jin yang sangat rajin ibadah sampai dikumpulkan oleh Allah bersama malaikat. Tapi ternyata dia menyimpan ujub. Dan ujubnya iblis ditampakkan oleh Allah setelah Allah ciptakan Adam. Maka adanya perbuatan dosa bagi mereka yang mengakui kesalahannya. Aku adalah hamba yang tidak maksum dan pasti aku berbuat salah, aku pasti berbuat dosa. Itu bukti bahwa Allah memberi kesempatan bagi yang bersangkutan untuk beramal taubat. Wallahu alam. Sehingga justru itu akan menjadi pendorong bagi dia untuk bertobat, walaupun nanti akan mengulang. Karena yang namanya manusia tidak maksum. Wallahu alam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagaimana menghilangkan sikap dari kekecewaan orang-orang yang dahulu berekspektasi kepada kita menjadi tokoh agama, namun lebih kepada hal-hal yang tradisi yang tidak ada ajarannya dalam Islam, dan bagaimana agar kita tetap bersosialisasi kepada mereka? Baik. Pertama begini, jadi kita belajar itu untuk siapa? Untuk diri kita. Yang awalnya adalah untuk diri kita, bukan untuk menilai orang lain. Pertama itu. Sehingga saat Anda belajar mengenal A, mengenal B, mengenal C, agar aku mengamalkan itu sehingga aku bisa selamat. Baik. Tahapan berikutnya adalah kita berusaha untuk menularkan kebaikan ini kepada orang terdekat, keluarga kita, istri dan anak-anak, orang tua dan seterusnya. Tahapan berikutnya Anda akan menjumpai penyimpangan di lingkungan. Nah, di fase yang ketiga ini jangan jadi orang yang terlalu sensitif, dalam arti gampang bergejolak emosinya ketika melihat sesuatu yang tidak sejalan dengan pemikiran atau diri kita. Ada beberapa pengantar yang perlu Anda lakukan, sebab efek sampingnya bukan cuma diri Anda, tapi termasuk yang lain. Dicatat karakternya. Oh, memang karakter orang kayak gini itu kayak gini semua. Jadi semuanya kena. Tuh lihat. Nah, tuh lihat ya. Terus nyebut gelar ini, nyebut gelar itu dan seterusnya. Padahal yang salah yang bersangkutan. Dia mungkin kurang hikmah ketika berdakwah, asal-asalan. Tapi yang kena kan bukan cuma satu orang. Yang kena siapa? Semuanya. Orang menilai dari kesalahan satu untuk semuanya. Meskipun kita sepakat bahwa Islam tetap agama yang terhormat, walaupun ada pelanggaran yang dilakukan oleh penganutnya. Sehingga bagian itu yang mungkin perlu dijaga, dan sambil berkonsultasi kepada asatidzah yang punya kemampuan berkaitan dengan masalah bijak dalam berdakwah, gimana teknis yang tepat menghadapi ini. Misalnya kalau kita dapat undangan acara ini sementara kita keberatan untuk berangkat, kita disuruh diminta untuk menghadiri acara ini sementara kita nggak pingin untuk berangkat, gimana teknisnya? Nah, seperti itu kan butuh trik ya, agar jangan sampai terjadi dampak buruk yang tidak diinginkan. Wallahu a'lam. Bagaimana ketika apabila kita selalu terjatuh dalam keadaan ke dalam dosa, lalu taubat, dosa lagi lalu taubat, dan seterusnya? Bagaimana hukum taubat itu? Manusiawi, karena Anda tidak maksum. Sehingga berbuat dosa taubat, berbuat dosa taubat. Handalah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan kepada Abu Bakar, nafaqah Handalah munafik. Abu Bakar terheran.
Wa ma bika, ada apa dengan kamu? Ketika aku di hadapan Rasulullah SAW, seolah-olah surga dan neraka ada di depanku. Bisa nangis, bisa taubat, serius untuk beramal. Begitu pulang, ketemu keluarga, guyon sama istrinya, sama anaknya, di kebun, lupa semuanya. Orang Ansor kalau sudah di kebun ya beraktivitas sebagaimana para petani pada umumnya. Sudah lupa semuanya. Sehingga saya merasa kok nggak sama antara aku di depan Nabi SAW dengan aku di tempat yang jauh dari beliau. Maka beliau khawatir jangan-jangan ini kemunafikan. Jangan-jangan ini kemunafikan. Di majelis ilmu mungkin Anda bisa nunduk, Anda bisa tampak seperti orang soleh. Begitu di mall sama atau beda? Berubah. Itulah manusia. Lalu kemudian Abu Bakar bersama Handalah lapor kepada Nabi SAW. Kemudian beliau menyampaikan, laulam tuznibu, andaikan kalian tidak pernah berbuat dosa, maka Allah Subhanahu wa taala la ahlakumullah, Allah akan membinasakan kalian semuanya. Kemudian Allah gantikan dengan generasi yang baru, yuznibun wa yatubun, yang mereka berbuat dosa lalu mereka taubat, berbuat dosa lagi kemudian taubat lagi. Sebab ketika seorang mukmin itu tidak maksum, dia punya kesempatan untuk beramal amal taubat. Dia punya kesempatan untuk punya amal taubat. Dan innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah mencintai orang yang banyak bertobat dan orang yang suka bersuci. Ini pertanyaannya di luar tema. Kerja di bea cukai, orang tua ada penghasilan campur halal haram, apakah saya boleh menerima warisannya? Nah, bagaimana hukum bekerja di bea cukai? Apakah harus resign? Ya seperti fatwa Ustadz Erwandi ya, yang mungkin Anda sudah pernah nonton. Lalu kalau orang tua penghasilannya campur halal haram, apakah saya boleh menerima warisannya? Nah, berkaitan dengan warisan yang bercampur, ada keterangan dari Imam An-Nawawi rahimahullah. Yang pertama begini, kalau Anda yakin ada harta haram yang dimiliki oleh orang tua, misalnya Bapak tahu betul ini dulu ayah saya memperolehnya dengan cara yang terlarang, mobil ini hasil suap misalnya ya, Bapak ketika masih menjabat ada orang yang ngasih hadiah mobil agar beliau mau ACC A, ACC B, sehingga Anda tahu betul ini mobil hasil suap, maka mobil ini nggak boleh jadi warisan, harus dikeluarkan. Dan mereka memiliki kaidah innal mauta la yutayyibul khabitha, innal mauta la yutayyibul khabitha, kematian itu tidak bisa membuat yang haram jadi halal. Kematian tidak bisa membuat yang haram jadi halal. Sehingga harta haram dimiliki si A, lalu si A mati, maka harta haram ini tidak berubah jadi halal karena jadi warisan. Maka ini harus dikeluarkan. Yang kedua, hartanya syubhat dan anak nggak tahu, tapi bapak selama kerja ya beliau kerja sebagai A, sebagai B, mungkin ASN yang kadang ada campuran-campuran sebagaimana informasi yang Anda dapatkan, tapi Anda nggak tahu bagian mana. Jika Anda tidak tahu, maka hukum asalnya halal. Yang ketiga, apabila bercampur dan Anda bisa memisahkan. Bapak dulu pernah kerja di lembaga ribawi selama 5 tahun misalnya. Dari situ beliau dapat ini, dapat ini, dapat ini. Terus beliau bekerja, beliau resign dan kerja di perusahaan BUMN yang bukan riba. Dan beliau dapat ini, dapat ini. Anda bisa pisahkan, maka yang haram tadi disisihkan. Wallahu a'lam.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pedagang makanan, sudah berdagang atau catering 3 tahun. Salah satu pelanggan saya adalah non muslim dan bermuamalah atau jual beli dengan mereka, termasuk menyediakan makan untuk ibadah mereka. Bagaimana status jual beli saya secara syar'i? Apakah halal atau haram? Bagaimana saya harus bersikap kepada mereka? Iya. Nah, mungkin agak rumit karena dia pelanggan Anda, namun kegiatan dia campur ya. Kadang kegiatan duniawi dan kadang kegiatan agama. Ya, mungkin perlu ditegasi sehingga sampaikan kepada yang bersangkutan, untuk kegiatan non agama saya bisa layani, tapi untuk kegiatan agama saya belum bisa layani. Sehingga nanti konsumen silakan milih. Ya sudah, saya tak pindah semuanya saja. Anda kehilangan konsumen. Siap nggak kira-kira? Siap. Berat kayaknya. Berat ya? Baik. Atau mungkin yang bersangkutan, coba Bapak masuk Islam, nanti kegiatan agamanya saya ikut dukung gratis, enggak apa-apa. Ya, saya hanya bisa menyampaikan jawaban yang seperti ini ya. Mau jawaban apa lagi? Cuman ya sedikit berat untuk dikerjakan. Karena apapun itu yang namanya jawaban pertanyaan dalam kurung fatwa, kalau bisa disebut fatwa, ya harus yang ideal. Tapi praktek di lapangan kan dikembalikan kepada pelaku. Ada salah satu jamaah kami yang bertanya, tapi beliau berharap dijawab boleh, karena sudah pernah ada fatwa yang membolehkan. Jadi beliau bilang, boleh nggak saya ikuti fatwa ini? Kan ini sudah ada fatwa yang membolehkan. Lah, kalau saya bilang nggak boleh, gimana? Ya, andai kan orang berbuat salah dan itu tanpa fatwa, dia tahu dia salah, dan itu tanpa fatwa, maka yang dosa satu, dia saja kan. Tapi ketika dia berbuat salah dan sebelumnya minta fatwa, lalu yang dimintai fatwa ini merasa terdesak untuk mengatakan, ya sudahlah terserah, misalnya dia mengatakan terserah, sudah, yang dosa berapa? Lebih banyak ya. Maka mohon jangan diajak ustadz ini untuk berdosa. Ada banyak misalnya ibu-ibu yang safar tanpa mahram. Pak Ustadz, kalau saya safar tanpa mahram nih, boleh nggak dengan alasan ini? Alasan banyak sekalian ya. Dengan penuh alasan. Ustadznya nggak tega kalau jawab nggak boleh. Ya kalau seperti itu gimana lagi? Merasa bahasanya itu fatwa yang membolehkan. Akhirnya dilakukanlah dengan landasan sudah ada fatwa. Pikiran sebagian orang ternyata seperti itu, bahwa produk bank ini sudah ada fatwanya. Nah, nanti kalaupun dosa, salah yang nanggung dosa yang berfatwa, terus kamu pelakunya ya nggak dosa, kok enak kayak gitu. Ditanggung. Andai kan bisa seperti itu Pak, maka orang yang paling selamat adalah orang yang bodoh agama. Itu paling selamat sudah. Sehingga jadilah orang yang bodoh agama, hidupmu pasti selamat dunia akhirat. Ada kayak gitu? Nggak ada. Yang benar gimana? Motivasi untuk belajar. Wallahu a'lam. Apakah mendapat makan siang dari vendor atau rekan atau penyedia termasuk gratifikasi bila penyedia layan, termasuk gratifikasi bila tidak boleh diterima karena tidak mungkin dibuang, dan bila ditolak rekan kantor akan berpandangan negatif karena menolak makanan yang sudah dibagikan. Baik. Jika Anda sudah mendapatkan gaji di perusahaan tempat Anda bekerja, lalu ada klien perusahaan itu atau vendor perusahaan itu, dan Anda dikasih makanan, pertama yang perlu diperhatikan adalah perusahaan tempat Anda kerja ini swasta atau milik negara. Kalau swasta,
tinggal minta izin kepada atasan atau pemilik, selesai. Kalau pemiliknya mengizinkan, nggak apa-apa Pak, kami mengizinkan karyawan kami kalau ada jamuan makan dari vendor, supplier, silahkan. Ya. Yang kedua, kalau itu milik negara, nah ini perlu diperketat. Aturan KPK itu sudah ideal. Jamuan untuk tamu, misalnya Anda datang inspeksi ke tempat A, ke tempat B, terus dikasih jamuan sebagai tamu yang mau bertugas audit, inspeksi dan seterusnya. Sepanjang sifatnya jamuan normal, tidak masalah. Ya, cuman apa misalnya teh, kopi itu kan normal ya. Nih. Tapi kalau entertain, ya, entertain berapa biasanya? Berapa juta? Tergantung tanda tangan ya. Kalau ada biaya entertain dengan nilai-nilai tertentu, nah ini beda lagi ya. Seperti ini apa? Suap. Seperti ini suap. Gratifikasi dan seterusnya. Dan hukumnya harta ghulul, harta khianat. Wallahu a'lam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana wanita nikah dalam keadaan hamil, punya anak 4, wanita juga, gimana perwaliannya? Nikah dalam kondisi sudah hamil dan anaknya perempuan. Baik. Pertama, bahwa penjelasan ini berlaku bagi orang yang sudah punya kasus, bukan ajakan untuk berkasus. Sehingga penjelasan ini sifatnya memberikan solusi ya, bukan mengundang orang untuk melakukan pelanggaran. Bahwa seorang lelaki yang berzina dengan wanita, baik hamil atau tidak hamil, kemudian setelah itu mereka tobat, nyesal, terus dinikahkan, apakah hukumnya boleh? Padahal wanita ini dalam kondisi hamil. Jawabannya boleh menurut pendapat jumhur ulama. Artinya nikahnya sah walaupun dia hamil, dengan syarat yang menikahinya adalah lelaki yang berzina dengan dia. Sudah? Sebagai konsekuensinya, maka anak yang muncul setelah akad nikah dinasabkan kepada sang bapak. Baik, lalu nasib anak pertama gimana? Kan anak ini terjadi sebelum nikah, berarti dia tercipta, bukan terlahir lah. Terlahir kan nanti, karena kan nikahnya setelah hamil, sebelum melahirkan. Maka anak pertama terwujud sebelum pernikahan, di luar akad nikah. Baik, ini anak zina. Ini anak zina. Nah, untuk anak zina, apakah boleh dinasabkan kepada bapaknya? Jumhur ulama mengatakan tidak. Oh, berarti status anak ini dia nggak punya bapak. Maka aktenya nanti akte single parent, hanya menyebutkan seorang ibu kemudian anak. Wah, nanti menjaga kehormatan dia kan malu Pak, gimana? Boleh pakai nama kakeknya dari ibu ya. Sehingga misalnya saya adalah bin Fulan, tapi pakai nama kakek dari ibu, begitu. Selanjutnya nanti dia dibinkan kepada ibunya atau pakai nama kakek dari ibu. Saya bin Fulan, karena anak itu bisa anak dekat, bisa anak jauh. Rasulullah SAW keturunan Ibrahim dan beliau keturunan Ismail, walaupun jauh. Selanjutnya perwaliannya gimana? Nah, ini yang agak repot, karena di negara kita itu mengikuti KHI, sehingga untuk kegiatan perwalian, masalah apalagi
masalah waris dan seterusnya, acuannya KHI. Nah, perwalian nikah kan berarti saat dia didaftarkan di KUA, maka nanti akan diwalikan oleh orang tuanya yang tercatat. Oleh orang tuanya yang tercatat. Dia mendaftarkan diri ke KUA, store administrasi. Kakak, di situ ada nama bapak biologis sebagai ayah, dia sebagai anak pertama. Kemudian akte, apalagi aktenya tertulis nama ayah biologisnya, nggak bakalan bisa digeser itu. KUA nggak mau, karena tercatat di sini kamu anaknya ini, tulisannya berarti legal secara negara, dia adalah anak si bapak biologisnya tadi. Maka kalaupun dia minta tolong dong KUA yang jadi wali, bapakmu mana, kan bapakmu ada. Itu yang susah. Makanya kita bisa sebut tadi ya, gara-gara satu perbuatan zina rusak turunannya banyak sekali. Nanti rusak di sini, rusak di sini. Akhirnya mereka akan menghadapi banyak kendala di belakang. Terus kalau sudah seperti itu, solusinya gimana? Berarti mau tidak mau Anda harus mengikuti pendapat mereka. Kalau tidak kan nggak bakalan terjadi pernikahan, sehingga tetap nanti yang menikahkan bapak biologisnya. Sah nggak Pak dalam kondisi ini? Bagi KUA itu sah, karena bapak biologis ini statusnya sama sebagaimana bapak nasab. Statusnya sama sebagaimana bapak nasab. Dan ini pendapat sebagian ulama tabi'in seperti Urwah bin Zubair dan Sulaiman bin Yasar yang disebut dengan istilhaq. Istilhaq itu bapak biologis menyatakan dengan tegas bahwa keturunan hasil di luar nikah ini adalah keturunan saya. Dan itu menurut Urwah dan Sulaiman bin Yasar hukumnya sah sebagai anak nasab. Ya, pilihan terakhir itu kamu mengikuti pendapat yang ini. Wallahu a'lam. Meskipun sekali lagi jawaban ini untuk apa Pak? Penjelasan bagi yang sudah berkasus, bukan aja kan untuk berkasus. Karena kalau sebuah penjelasan yang berpotensi disalahgunakan dipegang oleh pendekar yang berwatak jahat, wah bisa berbahaya. Bisa dimanfaatkan untuk kejahatan. Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Tidak ada? Walhamdulillah. Hidup baik yang di akhir kita hidup buruk, maka kita akan masuk neraka. Apakah juga itu nanti kita akan menjadi abadi atau begitu? Nah, dalam hadis Nabi SAW ada orang yang dulunya beramal baik, lalu di penghujung kehidupannya dia melakukan amal jelek, kemudian dia masuk neraka. Masuk neraka di sini abadi atau bagaimana? Tergantung kondisi amal buruk yang dia lakukan di penghujungnya. Kalau amal buruk yang dia lakukan di penghujungnya itu amalan yang bisa menghilangkan iman, amalan kekufuran. Contohnya apa Pak? Murtad misalnya. Ini mohon maaf, orang murtad itu jadi tren sekarang. Terus diberitakan alasan kenapa artis ini pindah agama, alasan kenapa tokoh ini pindah agama, kenapa ini pindah agama. Islam tidak rugi ketika dia keluar dari Islam. Sehingga misalnya ada pejabat, orang yang sangat kaya misalnya, lalu dia murtad, apakah agama Islam rugi? Tidak. Allah tetap maha kuasa walaupun hambanya tidak mau taat kepadanya. Dan kadang ada kesan seperti itu untuk membuat sedih kaum muslimin. Orang-orang yang murtad itu di blow up di berita, terutama mohon maaf ya, para wartawan-wartawan yang ateis. Banyak wartawan yang ateis, wartawan ateis, wartawan anti agama, wartawan anti Islam, terutama Islam yang jadi sasaran. Karena hanya kaum muslimin yang komitmen agamanya itu masih terjaga.
Maka mereka kalau ada berita tentang murtadnya A, murtadnya B, itu diangkat di permukaan. Gimana caranya biar banyak kaum muslimin yang sedih, dan terutama biar nanti diikuti, sehingga dia menyebarkan keburukan untuk ngajak orang bareng-bareng melakukan keburukan. Kalau sampai murtad, ya nanti abadi di neraka. Kemarin saya dapat berita ini, Pak. Kejadiannya ada di Malang. Ada seorang khatib yang meninggal dunia. Lalu takmir dapat info bahwa si A yang biasanya khutbah di masjid itu, punya jadwal rutin khutbah, meninggal dunia. Akhirnya takmir layat ke rumahnya. Begitu sampai di rumahnya, apa yang terjadi? Ternyata dia ditangani dengan cara Hindu. Apa namanya? Ngaben ya? Hah? Ngaben. Jadi jenazahnya itu dingrukti, ditangani dengan cara Hindu. Loh, kok ditangani Hindu kenapa? Beliau ini beragama Hindu. Sejak kapan? Sudah lama dia itu pindah ke agama Hindu. Sehingga selama ini itu mungkin jadwal sudah bertahun-tahun ya. Dia khutbah dalam kondisi beragama Hindu dan dia nggak pernah lapor kalau dia sudah murtad. Sementara masyarakatnya nggak ada yang tahu. Nah itu terus gimana? Dulunya Muslim, kemudian dia mungkin pinter bicara, ya, pinter ceramah, punya jadwal khutbah. Terus dia murtad, berubah jadi Hindu, tapi jadwal khutbah belum hilang terus. Ya kan ini sumber pendapatan dia mungkin ya, makanya dia nggak mau putus. Sampai akhirnya dia mati, dilayati oleh takmir, ternyata jenazahnya ditangani dengan cara Hindu. Subhanallah, keajaiban Indonesia. Sehingga yang seperti ini mungkin saja terjadi. Nah, kalau kayak gini caranya, maka dia abadi di neraka. Ada seorang ulama, Pak. Ulama ini, Pak. Dia nulis buku yang sangat bagus. Buku itu 2 jilid. Saking bagusnya buku ini membantah kelompok Syiah. Saking bagusnya buku ini sampai dikomentari oleh ulama yang lain, laqad ishtara bi kitabihil jannah. Orang ini telah membeli surga dengan kitabnya. Namun di akhir hayatnya dia jadi ateis dan memperjuangkan ateis, mendakwahkan ateis. Padahal dulunya ahli tauhid, mengarang buku tentang tauhid yang sampai dikomentari dia telah membeli surga dengan kitabnya. Namanya Abdullah Al-Qasimi. Dia salah satu ulama dulu, kemudian murtad dan jadi ateis. Baik, silakan di belakang. Baik. Ada pertanyaan, apakah seorang muslim yang sering melafalkan la ilaha illallah dia nanti akan mendapatkan husnul khatimah dan dipermudah untuk mengucapkan la ilaha illallah? Ya, ada harapan, tapi tidak bisa dipastikan. Karena kita tidak tahu akhir dari seluruh kehidupan kita masing-masing. Saya tidak tahu gimana nanti ujung kehidupan saya. Bapak Ibu juga tidak tahu bagaimana ujung kehidupannya. Cuman kita punya harapan semoga dengan ketaatan-ketaatan yang kita lakukan nanti mengantarkan kita untuk dapat husnul khatimah dengan semua ketaatan yang ada. Baik bentuknya zikir la ilaha illallah, zikir subhanallah, istighfar maupun yang lainnya. Karena ketaatan yang rutin dilakukan insya Allah semoga membekas bagi pelakunya. Namun itu pun perlu diperhatikan tentang kualitas keikhlasan. Karena terkadang ada orang yang penampilan dohirnya seperti orang taat, namun dia pamrih. Nah, ketika dia pamrih, Allah tunjukkan di bagian akhir hayatnya. Sehingga di akhir hayatnya gimana? Ketika dia ketika dia pamrih di akhir hayatnya, Allah tidak kasih hidayah. Apa yang menjadi kebiasaan baik dia di masa silam, dia hilangkan semuanya, dia tinggalkan semuanya.
Sebaliknya dia justru melakukan amal buruk di akhir hayatnya. Baik. Cuman begini ya. Ini satu prinsip. Kita itu akan dihisab dengan amal kita masing-masing, bukan dengan amal orang lain. Kita tidak menanggung dosa orang lain. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Orang tidak menanggung dosa orang lain. Dan orang tidak akan mendapatkan sesuai dengan apa yang kecuali sesuai apa yang dia kerjakan. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Seseorang tidak akan mendapatkan kecuali apa yang dia kerjakan. Nah, ada sebagian orang yang punya keyakinan kayak gini. Sing penting dadi wong muslim ki ya wis tau syahadat walaupun ping pisan seumur hidup. Nah, sudah ora salat, ora poso, ora popo, sing penting nanti nek mati ditahlilke. Nah, sehingga mati melbu tahlil. Nah, keyakinan seperti ini banyak, sehingga masyarakat kita jadinya menggantungkan kepada perbuatan orang lain. Engko nek aku mati ya ditahlilke. Terus nek ditahlilke, nek ditahlilke mesti mlebu swarga to, Mas. Padahal orangnya nggak pernah sholat. Dan ini banyak sekali, Pak. Saya ketemu dengan beberapa orang yang dia nggak pernah sholat. Kalau puasa bawa sepeda ngerokok ke sawah itu kalau ngerokok. Ora poso, terang-terangan ora poso. Tapi dia punya keyakinan, so aku nek mati kan KTP ini muslim. KTP ini Islam. So aku nek mati ya kok ditahlilke tonggo-tonggo, nek ditahlilke masuk surga. Ini keyakinan bahaya ini. Ya sama seperti penganut agama sebelah. Antara yang rajin ke tempat ibadah dan yang enggak rajin, balasannya sama. Dua-duanya masuk surga karena sudah ada sang juru selamat yang akan menghapus seluruh dosanya. Apa bedanya antara yang rajin dan yang enggak rajin? Mending enggak rajin. Agama-agama permisif seperti ini berbahaya. Maka dalam Islam kita tidak diajarkan demikian. Jadilah hamba yang rajin untuk berbuat ketaatan dengan ikhlas. Semoga dengan itu akan mengantarkan diri kamu untuk mendapatkan husnul khatimah, baik dengan rajin baca tahlil, dengan rajin baca tahmid maupun yang lainnya. Wallahu alam. Baik, pun cekap ya. Sekarang jam 5:30. Baik, demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu